الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada kaum muslimin yang melalaikan ayat-ayatnya, melalaikan Al-Quran Karim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan di yaumil qiyamah dalam keadaan buta. Lalu hamba ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbku, bagaimana engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu disebabkan datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu juga dilupakan. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang berpaling, melupakan, melalaikan Al-Quran Karim diberikan dua ancaman. Yang pertama, di dunia hidupnya dalam keadaan sempit, meskipun harta bendanya banyak, tetapi tidak mendapatkan ketenangan. Yang kedua, nanti di yaumul qiyamah Allah akan mengumpulkan orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dalam keadaan buta, kemudian setelah itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kaumnya menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa maksudnya, ma'asyiral muslimin, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan? Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid, demikian juga oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maksud menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan ada 5 bentuk. Yang pertama, meninggalkan dari membacanya dan mentadaburinya. Kaum muslimin memiliki kitab suci, bahkan bangga memiliki kitab suci Al-Quran Karim, tetapi mereka jarang membacanya. Kaum muslimin ingat manakala datang bulan Ramadan, mereka ramai-ramai membaca Al-Quran, tetapi di luar Ramadan mereka jarang dan sangat sedikit membaca Al-Quran Karim. Mereka lebih suka membaca informasi-informasi yang terkini, bagaimana perkembangan dunia dan lain sebagainya. Lebih suka membaca SMS, chat-chat dan lain sebagainya. Bangun tidur, sebelum tidur, itu yang dibaca. Kaum muslimin
jarang yang mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Karim. Jarang kita dapatkan orang belajar tafsir dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bentuk meninggalkan yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, meninggalkan dari memperdengarkannya. Kaum muslimin sedikit sekali dari mereka yang mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran Karim, lebih suka mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik. Betapa banyak rumah-rumah kaum muslimin hari-hari dari pagi hari sampai sore hari musik-musik, lagu-lagu. Kapan Al-Quran diperdengarkan? Jarang sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, bentuk meninggalkan Al-Quran Karim, yaitu meninggalkan dalam mengamalkannya. Al-Quran pegangan hidup kita, tapi mana yang beramal dengan Al-Quran Karim? Satu contoh misalnya, Allah perintahkan wa aqimus shalah, laksanakanlah salat. Lalu bagaimana kaum muslimin? Kebanyakan kaum muslimin tidak melaksanakan salat. Kemudian ma'asyiral muslimin, bentuk meninggalkan yang berikutnya lagi, yaitu meninggalkan dari berhukum dengan hukum Al-Quran Karim. Banyak negara-negara kaum muslimin meninggalkan Al-Quran sebagai hukum. Mereka menggunakan hukum-hukum suara rakyat terbanyak. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kelima, meninggalkan dari istisqa, meninggalkan berobat dengan Al-Quran Karim. Al-Quran adalah obat, tetapi kaum muslimin tidak berobat dengan Al-Quran Karim. Bisa obat untuk hati kita, bisa jadi obat untuk jasmani kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran Karim. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sebutkan, yaitu fadilah, keutamaan Al-Quran Karim. Semoga dengan itu menjadi motivasi bagi kita untuk memiliki perhatian terhadap Al-Quran Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan Al-Quran Karim ada baik di dunia maupun nanti di yaumul qiyamah. Adapun di dunia, keutamaan orang yang belajar Al-Quran, pandai membacanya, menghafalnya, keutamaan yang pertama, berhak untuk menjadi seorang imam, untuk memimpin manusia salat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak mengimami suatu kaum yang paling baik bacaan Qur'annya. Dalam hadis yang lain dari Umar bin Abi Salamah, wal ya umma aktsarukum Qur'anan, hendaknya yang mengimami kalian yang paling banyak Qur'annya, artinya yang paling banyak hafalannya. Di sini ma'asyiral muslimin, keutamaan yang pertama, bahwa orang yang ahli Quran, menghafal Al-Quran, berhak untuk menjadi imam, mengimam manusia ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin, fadilah Al-Quran Karim, orang yang ahli Al-Quran pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hadis dari Amir bin Wasilah diceritakan bahwa gubernur Mekah namanya Nafi' bin Abdul Harith suatu saat menemui Amirul Mukminin Umar Khattab di Usfan. Maka Umar bertanya, kenapa sampai dia ke sini? Man istakhlafta an ahli wadi, kamu sekarang ke sini, siapa yang memimpin penduduk wadi, yaitu kota Mekah? Maka dijawab oleh gubernur, yang memimpin adalah Ibnu Abza. Maka Umar bertanya, siapa Ibnu Abza? Dijawab, maulan min mawalina, yang memimpin mantan budak dari budak-budak kami. Maka semakin heran, bagaimana seorang mantan budak untuk menjadi pemimpin penduduk kota Mekah? Maka dijawab oleh gubernurnya, ya Amirul Mukminin, innahu qari'unil Qur'an, alimun bil faraid, dia ini wahai Amirul Mukminin pembaca Al-Quran, dia ini mengerti ilmu faraid. Dengan jawaban ini Umar menjadi tenang.
Memang demikian. Aman nabiyyukum qad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akhirin. Sesungguhnya Nabi kalian telah mengatakan Allah mengangkat dalam kitab ini suatu kaum dan merendahkan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, bahwa orang yang ahli Al-Quran pantas untuk menjadi anggota surah, menjadi anggota permusyawaratan. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan wa kana al-qurra ashabi majalis Umar wa musyawaratihi. Kata Ibnu Abbas, yang menjadi anggota permusyawaratannya Umar yaitu para qurra, para membaca Al-Quran, kuhulan kanu aw subbana, baik yang sudah tua-tua maupun masih muda. Dan termasuk Ibnu Abbas, beliau masih sangat muda sekali tapi masuk anggota permusyawaratan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya keutamaan yang keempat, orang yang ahli Al-Quran manakala terjadi penguburan secara massal, maka ahli Quran untuk didahulukan masuk liang lahat. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bila mengumpulkan kurban perang Uhud, yang mana kaum muslimin dalam perang Uhud banyak sekali kurbannya, sampai 70 orang. Maka para sahabat mengeluh, wahai Nabi, kalau kita menggali masing-masing orang satu kuburan kita berat. Ya sudah, satu kuburan untuk 2 orang 3 orang. Lalu beliau bertanya, di antara ini siapa yang lebih banyak Qur'annya? Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kalau ditunjukkan ini yang banyak Qur'annya, maka beliau dahulukan untuk masuk liang lahat. Dan sekarang ini banyak ma'asyiral muslimin musibah-musibah yang melanda negeri kita ini. Kadang-kadang gempa bumi yang meninggal berapa ribu, ada tanah longsor, ada banjir bandang dan sebagainya. Maka kalau menguburkan secara massal, yang dahulukan yang paling banyak Qur'annya. Wafaqallahu wa iyyakum lima yardah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya keutamaan Al-Qur'an Karim di yaumul qiyamah nanti. Yang pertama ma'asyiral muslimin, orang yang ahli Quran, maka nanti Al-Quran Karim di saat manusia dibangkitkan dari kuburnya, Al-Quran akan menemui orang-orang yang ahli Quran. Al-Quran bertanya, hal ta'rifuni, apa kamu kenal saya? Maka Al-Quran mengatakan, saya enggak kenal. Maka Quran mengatakan, ana sahibukal Quran, aku ini temanmu yang dahulu aku menjadikan kamu haus di siang hari karena membaca Quran, yang aku menjadikan kamu tidak tidur malam disebabkan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya keutamaan yang lain, bahwa Al-Quran Karim di yaumul qiyamah akan membela orang-orang yang bacanya. Rasulullah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang sebagai pembela orang yang membacanya. Kemudian ma'asyiral muslimin, keutamaan yang lain, bahwa dengan sebab Al-Quran Karim akan memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah sesuai berapa kali dia membaca Al-Quran Karim. Yuqalu sahibul Quran iqra' wartaqi warattil kama kunta tartil fid dunya. Dikatakan sahibul Quran, bacalah Al-Quran dan tartilkanlah, karena sesungguhnya tempatmu di akhir ayat yang paling akhir yang kamu baca. Artinya Quran itu banyak ayatnya, maka semakin banyak baca Al-Quran Karim, maka semakin tinggi derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ma'asyiral muslimin, orang yang ahli Al-Quran pahalanya bisa mengalir dari yang lainnya, yaitu kepada kedua orang tuanya. Man qara Al-Quran wa amila bima fihi albasallahu walidahu tajan yaumil qiyamah da'u ahsana min da'is syams. Orang yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan diberikan mahkota di yaumil qiyamah, yang mana cahaya mahkota ini lebih indah
lebih bagus daripada sinar matahari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara keutamaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan ini menjadi motivasi bagi kita agar kita lebih banyak lagi untuk memberikan perhatian kepada Al-Quranul Karim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minal amwat innaka sami'un qaribud da'wat. Allahumma izzil islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimissalah.